saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali Novi itu, sahabat kamu. Aku tertarik dan simpati sama kamu. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya, harga diri istri saya, harga diri orang tua saya, bahkan harga diri wawa saya. Dia olok-olok di Instagram yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kejam dia. Istri saya dipitnah menilap uang, menilap. Lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dan itu memang hak warga negara diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu harus menggunakan uang itu. Hemat praktis dong. Tujuannya apa? Untuk membantu dia. Kalaupun dia menyerahkan uang ini kepada istrinya atau adiknya, ya. Nah, saya salut dengan istrinya nggak minta dikasih. Itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Novi dan Denny Sumargo. Nah, kemudian kalau mereka ngasih uang ke saudaranya, anggap aja karena saudaranya juga akan bekerja seumur hidup untuk menjaga dia. Nah, inilah prestasi. Jangan kalian bikin orang frustasi. Kalau mereka frustasi, nanti dampaknya apa? Bisa-bisa dia bunuh diri gara-gara kebutaan. Kalau terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia buta atau dia bunuh diri, berarti tanggung jawab daripada si Agus pasti udah seneng banget deh dibelain sama dua pengacara ini. Buat bapak pengacara, belain orang boleh, lihat-lihat dulu. Tapi nggak apa-apa sih, belain aja terus. Nanti juga ketahuan kok ujungnya kayak gimana. Buat Agus ya, Gus, kita jadi manusia boleh miskin, tapi setidaknya kita harus tahu terima kasih. Kalau kita sudah dikasih amanah yang baik sama orang lain, kita jaga amanah itu dengan baik. Ingat Gus, ajab itu nggak datang sekali, bisa berkali-kali, tergantung kitanya kayak gimana. Kita jadi manusia ya, nggak bisa menghindari yang namanya hukuman akhirat. Ingat itu Gus. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Farhad Abbas yang temui Agus untuk membicarakan tentang donasi 1,5 M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Gue udah nonton ini sampai kelar. Buat lo yang males nonton, sini dengerin. Lo tau kan Mbak Novi sama Densu ini kayak ngebuka donasi untuk Mas Agus. Nah, kekumpul lah duitnya 1,5 M. Nah, cuma Mas Agus dan keluarga tuh kayak nggak transparan berapa duit yang masuk, berapa duit yang dikeluarin. Dan beberapa kali ditanya, ini duit bener nggak buat Mas Agus? Bener katanya gitu. Tapi ternyata ada satu kabar yang bilang kalau misalkan duit donasi itu dipakai untuk bayar utang Wawa. Wawa itu yang pakai jilbab putih nih. Gue sih nggak tahu dia keluarga apa enggak. Cuman yang gue tahu Wawa ini tuh sering bantuin Mas Agus untuk berobat. Nah, katanya duit donasi 98 juta itu dipakai untuk bayar utang si Wawa ini. Terus ada 250 juta lagi ditransfer ke rekening bininya. Terus yang 50 jutanya lagi katanya buat orang tua si Mas Agus. Nah, Mas Agus bilang kalau misalkan dia tuh nggak jujur sama Mbak Novi dapat duitnya berapa, itu gara-gara dia pikir itu Mbak Novi sama Mas Densu ini beda. Terus yang duit ditransfer ke bininya 250 juta itu emang sebenarnya buat biaya kehidupan mereka tuh sehari-hari. Karena kartu ATM Mas Agusnya rusak, makanya kenapa dia pakainya tuh lewat ATM bininya. Terus 50 juta ya buat orang tuanya lah, buat jaga-jaga. Ini pendapat gue setelah gue nonton podcastnya Mas Densu yang ini ya. Yang pertama, mungkin emang bener yang Mas Densu bilang kalau misalkan ini tuh cuma masalah komunikasi doang. Mungkin karena keluarganya Mas Agus dan Mas Agus sendirinya tuh kayak baru pertama kali ngerasain dapat duit donasi. Nah, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang pertama yang pengen gue tanyain, apa udah ada gitu penjelasan atau mungkin kayak informasi-informasi yang harusnya dikasih ke Mas Agus dan keluarga. Contoh kayak misalkan, Mas, kalau misalkan duitnya nanti masuk langsung kasih tahu saya ya, transparan aja, nggak apa-apa, kita nggak akan minta kok duitnya. Terus kayak misalkan kalau Mas mau pakai duitnya tolong komunikasi dulu ke kita gitu loh. Itu udah dijelasin atau belum? Terus Tenovi kan juga bilang kalau misalkan untuk biaya Mas Agus rumah, kontrakan atau mobil nggak masalah. Aku mikir gini, kan Mas Agus tinggal di situ, ya anggap aja itu biaya tempat tinggal Mas Agus. Terus yang ketiga, mohon maaf banget gue harus nyebut ini, gue malah ngeliatnya jadi kayak orang kaya baru, tau nggak? Tiba-tiba dapat duit segepok deh, kaget gitu. Terus makanya kayak gampang banget gitu loh pakai duitnya, kasih inilah kasih itulah gitu. Padahal dia lupa tujuan dikasih duit itu buat pengobatan. Terus yang masalah BPJS, kan dia udah dapat duit donasi, tapi kenapa dia masih berobat pakai BPJS? Soalnya kata dokter, Mas Agus ini tuh udah nggak bisa disembuhin. Makanya sayang kalau misalkan pakai duit pribadi, mendingan pakai BPJS aja gitu. Tentang uang donasi,
apapun, berapapun, dari siapapun, uang donasi itu harus digunakan untuk masalah yang pertama kali diangkat. Jadi kalau misalnya kamu minta donasi untuk penyakit mata atau cancer misalnya gitu, yang ganas, penyakit ganas, atau mungkin diamputasi atau apa, itu kamu gunakan untuk masalah yang pertama kali dipakai atau diumumkan kepada publik. Ini ada masalah dan memerlukan donasi. Itu yang difokuskan. Nomor 1. Kedua, harus jelas betul uang itu larinya kemana dan untuk apa. Laporannya harus selalu, karena betul sekali Teh Novi bilang tadi, dia sebagai ketua yayasan, sebagai juga pemilik yayasan itu yang menaungi sekian banyak orang yang betul-betul membutuhkan, maka menjadi beban buat Mbak Novi, Teh Novi, apabila kepercayaan dari publik dengan memberikan dana donasi itu tidak disalurkan kepada tempat yang semestinya, seperti itu. Dan hal ini akan berimbas kepada kita nih semua, publik atau netizen, juga jadinya ragu-ragu untuk memberikan sumbangan. Karena apa? Tidak bisa ditelusuri, tidak ada pembuktiannya, terus nggak tahu juga itu uang kemana. Ya, bukan berarti tidak ikhlas ya. Ikhlas pada saat menyumbang pasti ikhlas. Tetapi alangkah baiknya kita tahu apa yang sudah dilakukan ya, berdasarkan dengan kebutuhannya, menggunakan uang kita seperti itu, sehingga mempunyai keyakinan atau trust untuk nextnya lagi untuk nolong pada saat Mbak Novi atau di podcastnya Mas Densu gitu ya, ada lagi yang punya masalah pun kita menyumbangnya juga dengan legowo gitu loh, dengan lebih senang hati, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi. Dan untuk Wawa ya saya rasa 98 sama 100 juta beda 2 juta doang kali ya. Tapi tetap aja Bu ya, prinsipnya ini tidak bisa sama sekali menggunakan uang yang diberikan oleh banyak orang ini untuk kebutuhan pribadi ya, karena membayar rumah ibu itu kan dari bank ya, dari anggunan bank ini merupakan masalah pribadi ibu gitu loh, di luar dari masalahnya Mas Agus yang harusnya difokuskan itu adalah kesembuhannya gitu loh. Apapun alasannya, mau dibilang udah nggak bisa atau apa, ya nggak usah narik donasi kalau memang nggak bisa. Dari awal seperti itu, nggak perlu pakai donasi kalau memang nggak bisa. Ngapain, untuk apa gitu loh ya. Dan tetap kita sebagai orang yang membutuhkan, sudah dibantu, harus tahu terima kasih. Itu prinsip ya, harus tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Bukan sudah ditolong terus diem-diem baik gitu ya, udah dapat uang masuk transferan terus diem-diem aja. Biarpun miscommunication, tapi harus punya itikat buat nyari. Mbak Novi kan gampang nyarinya, si Teteh Novi ini gampang banget dicarinya gitu loh. Handphone pasti on terus, kantornya kita tahu di mana, orangnya ada di mana, gampang banget nyari beliau gitu. Jadi pelajaran buat yang lainnya juga, untuk urusan donasi ini transparan ya. Dan kalau untuk aku sebagai donatur, lebih baik mencari yayasan yang yang bisa kita lihat gitu, kemana jelas uangnya dan progresnya seperti apa gitu loh. Kalau aku sebagai donatur. Jadi untuk yang pribadi, apalagi yang sukanya DM, mam aku gini-gini, biarpun udah ngirim foto atau segala macam, itu aku tidak akan tanggapi di sosial media. Karena kalau personal ini sangat banyak sekali modus-modus penipuan dengan jalur menjual kesedihan. Oke, segitu aja dari aku. Gimana pendapat kalian guys? Drop komen ya. Agus minta sisa donasi ke Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti. Uang itu untuk modal pulang kampung ke Aceh usai Agus divonis buta permanen. Muhammad Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh karyawannya, kini berniat ingin pulang kampung ke Aceh setelah divonis buta permanen. Harapan Agus Salim untuk bisa melihat lagi pun kini buyar setelah divonis dokter 95% alami kebutaan.
Bahkan uang donasi yang sudah diterima Agus pun belum digunakan Agus untuk berobat sebelum diketahui oleh Pratiwi Novianti menggunakan BPJS. Uang donasi pengobatan Agus Salim mencapai 1,5 M. Kini telah dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti setelah sempat muncul isu penilapan digunakan keluarga untuk bayar hutang rumah. Meski demikian, Agus masih memegang 500 juta, separuh dari sisa donasi untuk melanjutkan hidup di Aceh. Dikutip dari tribun-sumsel.com, Agus mengaku tidak ingin menyusahkan bibinya di Jakarta. Mendengar permintaan Agus itu, sang bibi sempat melarang lantaran sidang lanjutan dengan tersangka belum digelar. Namun Agus kekeh ingin pulang kampung bersama sang istri. Agus menuturkan telah memaafkan perbuatan tersangka karena menyadari atas ucapannya yang menjadi pemicu disiram air keras. Sebelum pulang, Agus meminta izin kepada Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti untuk menggunakan sisa uang donasinya untuk melanjutkan hidup bersama sang istri. Kini uang donasi tersebut dipindah ke yayasan milik Pratiwi Novianti. Hal itu diungkap Agus Salim saat menemui Denny Sumargo bersama Pratiwi Novianti. Bukan tanpa sebab hal itu dilakukan agar dapat memonitor dan mengatur pengeluarannya. Agus mengakui awalnya merasa keberatan dengan pemindahan tersebut, namun penjelasan dari Pak Geri membuatnya lebih memahami situasi. Selain itu, Elmi istri Agus juga mengaku uang yang masuk ke rekeningnya sudah dimutasi ke pihak Yayasan Pratiwi Novianti. Sementara Pratiwi Novianti juga memberikan klarifikasi terkait pemindahan donasi tersebut. Pratiwi mengatakan pemindahan itu dilakukan setelah adanya obrolan dengan Denny Sumargo. Selain itu, Denny Sumargo juga menjelaskan alasannya dengan Pratiwi memindahkan uang tersebut karena uang tersebut amanah dari publik untuk biaya pengobatan Agus. Kendati begitu, Denny Sumargo menegaskan bahwa pihaknya dan Pratiwi Novianti tak akan mengambil sepersen pun uang donasi tersebut. Bahkan ia pun berjanji jika diantaranya dan Novi mengambil uang tersebut, ia akan menggantinya.